Alhamdulillah, Mursidul Am, Romo Yai Sultitohan, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami mohon kepada para tamu undangan yang berbahagia, kami persilakan untuk ibu-ibu di sebelah kanan dan bapak-bapak di sebelah kiri. Nanti acara akan diadakan acara tahlil di makbarah atau di makam almarhum Bapak Presiden Soeharto. Saya mohon sekali lagi kepada para tamu undangan yang berbahagia untuk bisa menempatkan diri. Sekali lagi, kepada para tamu undangan untuk bisa menempatkan para kita yang telah disediakan. Ini adalah juru kunci atau yang mencoba dengan kesediaan atas sistema yang akan memandu sekaligus akan membimbing suara semua. Romo Yai Mursidul Am, Yai Haji Sultitohan untuk bisa memimpin acara tahlil. Untuk acara tahlil akan dipimpin oleh beliau Bapak Yai Haji Yusuf Abdul Rahman bersama di makbarah atau di makam pusara almarhum Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Semoga dengan doa kita, dengan mujahadah kita, semoga almarhum Bapak Presiden Republik Indonesia, almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, segala dosa-dosa yang diampuni, dimaafkan oleh Allah. Segala amal baiknya, amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama atas nama panitia sekaligus Nurul Waton yang akan DPP pimpinan Nurul Waton yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Haryanto Saputra. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, atas nama pengurus kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini. Alhamdulillah cukup banyak, dan ini merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh Majelis Zikir Nurul Waton di beberapa tempat. Kami perlu menyampaikan tentang Nurul Waton itu sendiri, bahwa jamaah Nurul Waton merupakan inisiatif dari masyarakat, ulama, kiai, dan cendekiawan. Dalamnya juga ada aparat TNI Polri yang tujuannya adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia melalui kekuatan doa. Karena tanpa doa kita tidak akan diridhoi oleh Allah apapun urusannya. Yang kedua, jamaah Nurul Waton sifatnya terbuka
dalam melaksanakan kegiatan visi dan misinya untuk mencapai Indonesia yang demokrasi, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai. Jamaah Nurul Wathon juga ikut menjaga kelestarian ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nurul Wathon juga menjaga dan mengedepankan persatuan dan kesatuan, kebinekaan di dalam berbagai bentuk, baik itu agama, budaya, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk supaya masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang untuk maju dan sejahtera. Hal yang lain perlu kita ingat bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang perlu dijaga oleh kita semua. Melalui majelis zikir ini, kami dari Nurul Wathon akan mengembangkan organisasi majelis zikir ke seluruh tanah air untuk Indonesia bisa bersama-sama berjuang dan berdoa untuk Indonesia. NKRI harga mati, Indonesia sejahtera juga harga mati. Mari sama-sama kita berdoakan itu melalui majelis zikir ini. Kami atas nama keluarga besar Majelis Zikir Nurul Wathon mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan dalam anggaran Majelis Zikir ini terdapat kekurangan, dan atas kekurangan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami berharap saudara-saudara kami yang nanti akan kembali ke tempat masing-masing agar berhati-hati di jalan. Kami doakan agar tiba di tempat masing-masing dengan selamat, sehat, dan bahagia, dan membawa berkah ridho dari Allah SWT. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mauidhah Hasanah, zikir dan doa yang akan diaturkan oleh beliau yang terhormat Roisul Am Jamaah Zikir Nurul Wathon Al-Hambalani wal Khittah Indonesia, beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Fathullah Suyuti Toha. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jamaah Zikir Nurul Wathon itu memang saya dengan Pak Prabowo. Jadi bukan saya dengan Pak Prabowo. Dan itu di bukunya Pak Prabowo menyatakan saya itu dikeluarkan susunan zikirnya, nama dan sebagainya. Saya namakan di situ buku saya tulis di situ Roket Al-Mubarak. Roket Al-Mubarak Syekh Abdullah ibn Abi Bakar Al-Qaidus. Jadi beliau Rasulullah SAW yang makamnya ada di Yaman. Sekarang Waqarah Zikir Al-Mubarak. Siapa nama itu diberikan oleh Allah. Karena itu saya untuk permulaannya saya mulai dengan itu mudah-mudahan Indonesia menjadi barokah, menjadi yang kita cita-citakan adalah Indonesia emas. Lalu istighosah an-nafi'ah Al-Hambalani sebab saya untuk dengan Pak Prabowo dinamakan
والخطة الإندونيسية tujuan saya untuk membuat khitah Indonesia. Apa khitah Indonesia? GBHM, supaya tidak mulak-malik lagi untuk membuat GBHM. Terutama dasar yang pokok adalah Pancasila. Jangan sampai ada yang ubah-ubah. Tidak sedikit, tapi perwakilan dari keluarga Cendana yaitu nama PKI. Saya tidak ngerti pengumuman dari Pak Harto 65. Tidak ngerti. Terus pada waktu itu sebelum Pak Harto menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, saya akan dipengaruhi lagi. Pak Soeharto adalah satu manusia yang dirahasiakan oleh Allah. Dianggap bagi mereka yang jahil, tidak ada apa. Itu rahasia. Jadi tidak, kalau tidak itu juga diberi. Tidak dirahasiakan. Setelah akan mau kesibukannya, apa yang dipanggil Soeharto amankan Indonesia. Sebelum itu di masyarakat kecil, setelah ini saya dengar lagi pengumuman dari kesana. Saya bilang lagi, naik mobil saya bilang dari cara pengumuman instruksi dari Jenderal Soeharto. PKI harus dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Alhamdulillah. Gak perlu ngomong lanjut. Andai kata Pak Harto nggak ada, Allah berkata, Indonesia hilang sudah. Inilah Pak Harto. Setelah Pak Harto menjadi presiden, ya, ada itu, dan tiap seminggu sekali wajib lapor dan sebagainya. Dan saya harus untuk jasa Pak Harto. Nggak bisa sebutkan semua. Sampai ada apa SD Indonesia. Ini apa untuk pendidikan ada pendidikan tahun dan sebagainya. Ini dalam misalnya ini atau dari orang kecil yang terakhir perintah untuk melakukan Pancasila sampai ada kelompok capek ini atau memberikan kecil yang terakhir sampai perlambingan partai 83 untuk mengokohkan Pancasila sehingga ormas apapun, ormas apapun, asas unggal, asasnya harus Pancasila. Itu mengokohkan Pancasila. Banyak kalau dibuka. Sebab umur saya selama 5 tahun. Yang terakhir menyentuh hati kita. Ada selama utama di Konstitusi 83 Munas 8 Parisada Kendalinya NU kita di mana ada 40 tokoh NU yang dikajikan termasuk Jaksa dan Bagus dan Koi yang masih dan lain sebagainya. Setelah berangkat ke sini dia tahu kepastiannya Pak Harto karena itu berangkat ke sana ke asal Bagus tanya kepada Pak Harto, Pak Presiden Indonesia mau dibawa kemana? Jawabnya Indonesia akan saya bawa ke Kulhuwallah. Ini jawaban inilah Pak.
Saat itu siapa? Tapi disampaikan oleh Mansana Sunatan Hasanah masjid sampai 999 masjid. Siapa? Ada. Kayak apa? Kayaknya Pak. Kalau dia masjid satu saja orang sholat hanya 5. Kalau sudah meninggal, pahalanya sama dengan yang sholat. Apalagi ini 999 masjid, sekarang cukup 1000 masjid dari keluarga Anda untuk pahala. Kayak apa kekayaan atau pahala dari Allah? Saya lihat itu tidak bisa bagaimana. Karena itu, karena paling besar jasa di Indonesia Presiden adalah Pak Harto. Kayak menurut apa? Ini Allah, yang itu semua Allah. Saya minta 500 kali dan disampaikan terakhir minta waktu untuk kelurator di tempatnya lupa diberi waktu tanggal 8 lahirnya Pak Harto, presidennya Pondok 08. Ini semua Pak Harto adalah yang membawa bangsa dan negara minadilma ilanul dari kegelapan bangsa dan negara kepada cahaya terang-terang adalah Pak Soeharto. Jenderal kedua yang membawa minadilma ilanul dari kegelapan masa 2000 ke cahaya yang terang adalah karena kita sekarang Bapak Jenderal Prabowo. Ini nggak bisa ditutupi. Sejarah dan kita jangan lupa sejarah. Pak Karno menyampaikan jangan sampai lupa sejarah. Kita harus ingat sejarah. Indonesia sejarah kita. Insya Allah yang paling tua saya kok. Saya 65 saya sebut 50 tahun. Terus terang saya wah. Terang karena saya untuk mengapa itu inilah karena itu menurutkan saya katakan di sini doa terus dan sepakat dengan tulis yang lain. Bila ini disamakan bulan Soeharto dalam satu bulan ini saya sepakat dengan mantan menulis untuk kegiatan dulu ada seminar dan lain sebagainya yang diadakan oleh tema pikir Soeharto dan diakhiri nanti saudara Dimar sudah ngomong kejuang kita harus kita hormati terutama kelurator supaya kelurator bahasa cahaya tanah air. Ini apa istilah santri supaya Indonesia bisa cahaya tanah air, bukan hanya untuk bisa cahaya sampai internasional. Amin. Terakhir tadi malam ya semua manusia yang usaha manusia 99% kalah dengan takdir Allah 1%. Bagi iman takdir Allah itu termasuk kubun. Mudah-mudahan bisa kita lepas dengan takdir Allah. Kami yang saya akan berdoa insya Allah tadi malam kita sepakat di makamnya Pak Jenderal Sudirman. Kecuali kita harus jangan sampai sejarah dihilangkan bahwa sejarah sebenarnya supaya anak-anak didik kita, orang-orang kita tidak tahu sejarah yang dimulai pada mereka yang sejarah di Indonesia. Itu. Sekarang generasi kita muda sudah tidak tahu sejarah. Kita begitu, kita begitu saja. Benar yang kami hidup-hidup ada sekali
Ini tujuan saya. Maaf, saya orang kampung. Bahasanya berulang. Dia jadi tilus. Itu maaf Pak Sidera. Dan lagi ada kesalahan atau jalan saya minta maaf. Saya tidak ada kecuali hanya bangsa dan negara. Tidak perlu sampai usul harus itu. Kita mulai apa? Kenapa kita harus mengajarkan bangsa dan negara? Ini suatu negara. Bapak Ibu Kasmat, Indonesia mayoritas umat Islam. Kalau sampai ada yang salah, yang Islam, perjuangan bangsa Indonesia, Islam sudah di dalam Allah. Tidak ada urusan politik dengan manusia, urusannya kepada Allah. Beberapa daerah-daerah untuk itu harus dipanggil ke bawah, pelindung harus diganti, tidak perlu disebut nama. Kalau sebut namanya berapa mutasi lagi jabatannya saja dan dibantu oleh Bapak Polda dan sebagainya. Itu yang perlu disampaikan. Maaf kalau saya kasar, minta maaf saja. Saya tidak bisa ngomong halus, walaupun asli saya Jogja. Ya. Terus semua harus disampaikan. Biasanya manusia orang awam kalau diajak pada Allah itu hanya setengah jam atau 10 menit merasa apa. Tapi kalau urusan duniawi sampai semalam jagungan anggota nggak capek. Kalau untuk Allah sudah tercapai Allah. Ini memang wakat inna nafsa wa ammaratun bisu. Wakatnya nafsu lagi. Kalau diajak berbeda, ya. Tapi kalau urusannya nggak baik, semangat itu hawa nafsu. Itu nanti insya Allah untuk pikirnya ya paling terasa. Atau ada lagi paling 40 menit selesai. Nanti kalau sudah pikir kita harus tenang hati, langsung diusahakan tidak pasang-pasang pada Allah. Niat kita untuk keselamatan bangsa dan negara, khususnya untuk pribadi Pak Prabowo. Mudah-mudahan sangat aman. Jadi alhamdulillah, bagi fisika, bagi masalah.